warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai pasar uang dan pasar modal, sekarang kita akan membahas salah satu instrumen atau salah satu struktur yang ada pada pasar modal, yaitu reksadana. Apa sih itu reksadana? Mungkin bahasa-bahasa seperti ini sering kita lihat di platform internet, di pamflet, di brosur, atau di bank. Pokoknya reksadana ini bukan sesuatu hal yang baru. Nah, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau disebut dengan pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan kata lain, reksadana ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk investasi yang dilakukan secara kolektif bersama-sama, dan investasi ini dikelola oleh sebuah perusahaan manajemen investasi. Next, sekarang kita lihat kenapa kita harus melakukan investasi pada reksadana. Kira-kira apa sih keuntungan dari transaksi reksadana ini? Yang pertama, keuntungan kita peroleh itu adalah murah. Murah di sini dengan nominal yang sedikit kita sudah dapat melakukan investasi. Contohnya dengan dana 100.000 saja, seorang investor sudah bisa berinvestasi di reksadana, sehingga dengan dana minim bisa investasi di pasar modal. Jadi untuk kita melakukan investasi di pasar modal melalui reksadana, tidak perlu menunggu uangnya sampai berjuta-juta, tapi cukup dengan uang 100.000 saja kita sudah bisa untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudian biayanya rendah. Biayanya itu biasanya ada 3 jenis biayanya, itu biaya manajemen tahunan. Biaya manajemen tahunan ini tidak dibayar langsung, tapi diperhitungkan dalam nilai reksadana. Kurang dari 1% per tahun untuk reksadana pasar uang dan 2,5% per tahun untuk reksadana saham. Kemudian biaya penempatan pembelian dibayar di muka itu antara kisarannya 0 sampai 6%, tergantung jenis dan penempatan. Untuk biaya penarikan itu dibebankan pada saat menarik atau menjual. Jadi biayanya itu relatif rendah, tidak sampai 10% ya, bahkan ada kisaran 0 sampai 6%. Kemudian keuntungan berikutnya, dia sangat liquid. Sangat liquid di sini berarti unit penyertaannya ini bisa dijual kapan saja. Tidak perlu, kalau seandainya aset tetap kan harus nunggu terjual, baru kita susah ya diiklankan, diinikan segala macam. Tapi kalau reksadana ini dia liquid, jadi dia bisa diperjualbelikan kapan saja, tidak perlu menunggu waktu tertentu. Jadi kapan saja kita ingin menjual, kita bisa menjualnya. Kemudian diversifikasi secara otomatis. Maksudnya di sini adalah manajemen investasi dengan jumlah dana yang besar dapat melakukan diversifikasi investasi dengan memberi efek yang sesuai dengan kebijakan investasinya. Jadi diversifikasi investasi ini akan mengurangi risiko. Bahasa lainnya, ini diversifikasi ini artinya kita tidak melakukan investasi di satu tempat saja, tapi kita memecah investasi kita ini ke beberapa investasi untuk mengurangi yang namanya risiko. Kemudian itu keuntungannya, reksadana kita ini nantinya akan dikelola oleh manajemen investasi yang profesional. Dengan keterbatasan waktu kita, kurangnya pengetahuan kita, manajemen investasi hadir untuk melakukan pengelolaan secara profesional untuk kepentingan kita sebagai investor. Dengan kata lain, manajemen yang profesional akan memperoleh akses informasi langsung ke bursa. Jadi manajemen investasi ini nanti yang akan menjalankan investasi kita. Kemudian dia bersifat transparan. Transparan ini berarti secara rutin manajemen investasi nantinya akan menyampaikan laporan keuangan mengenai reksadana kepada investor dan Bapepam. Berikutnya lagi, keuntungan kita adalah fleksibel. Fleksibel di sini berarti investor dapat memilih dari beberapa tipe reksadana sesuai dengan preferensinya. Fleksibel terhadap resikonya, fleksibel terhadap jenis reksadana yang kita pilih. Jadi fleksibel dalam berbagai hal. Kemudian pelayanan bagi pemegang saham. Jadi pelayanannya ini pelayanannya ini adanya reinvestasi dividen dan capital gain. Jadi bagi kita yang melakukan investasi, nantinya jika kita akan memperoleh yang namanya dividen dan capital gain. Berikutnya, keuntungan investasi reksadana ini adalah
bebas dari pajak. Oke, next kita bahas bentuk hukum reksadana ini. Bentuk hukum reksadana ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. Reksadana ini berbentuk dua ya, yaitu reksadana berbentuk perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau dikenal dengan KIK. Untuk reksadana berbentuk perseroan, di sini dikatakan bahwa emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Untuk ini penjelasannya ada pada pasal 18 ayat 1 huruf 2. Kemudian mengenai reksadana berbentuk kolektif ini merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi dibuat wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian ini diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Untuk lebih pahamnya silakan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk membaca pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal. Untuk reksadana berbentuk perseroan ini sifatnya dapat terbuka atau tertutup, sedangkan reksadana berbentuk KIK itu sifatnya selalu terbuka. Maksud terbuka dan tertutup ini seperti ini. Jika reksadana yang bersifat terbuka, artinya nanti kita dapat membeli kembali saham-saham yang sudah pernah kita jual. Tetapi kalau sifatnya tertutup, kita tidak dapat lagi membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Oke, next kita akan bahas mengenai jenis reksadana. Jenis reksadana itu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang atau money market fund. Artinya reksadana pasar uang yang 100% dana terkumpul itu ditanamkan dalam pasar uang. Jadi dengan kata lain reksadana ini mengutamakan investasi pada jenis-jenis efek di pasar uang dengan orientasi pendapatan jangka pendek. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana maksudnya di sini reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dalam instrumen berpendapatan tetap. Berarti reksadana ini mengkhususkan pada efek yang memberikan pendapatan secara tetap. Beda ya, kalau reksadana pasar uang dia sifatnya itu jangka pendek. Kalau reksadana pendapatan tetap dia hanya melakukan reksadana pada efek yang memberikan pendapatan secara tetap. Berikutnya ada reksadana saham. Reksadana saham ini reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam efek bersifat ekuitas. Bahasa lainnya, reksadana ini mengupayakan untuk memperoleh capital gain dalam jangka panjang. Jadi kalau kita melakukan reksadana saham, kita mengharapkan capital gain dalam jangka panjang. Kemudian ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini dana yang terkumpul dibagi rata antara pendapatan tetap dan ekuitas. Bahasa lainnya, reksadana ini mengutamakan penganekaragaman jenis efek dengan proporsi yang seimbang antara efek ekuitas dan efek utang. Next, kita bahas apa sih kerugian jika kita membeli reksadana. Kerugiannya itu yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Hal ini disebabkan akibat fluktuasi nilai dan biaya yang kita bayarkan. Resiko yang kedua itu adalah resiko likuiditas. Resiko penjualan yang bersamaan menyulitkan manajer menyediakan uang tunai. Jika kita secara serentak melakukan penjualan, itu akan membuat manajer investasi kita sulit menyediakan uang tunai. Yang ketiga itu adalah resiko politik dan ekonomi. Nah, sudah pasti ya, jika ada kebijaksanaan politik dan ekonomi itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan bursa. Berikutnya itu adalah resiko wan prestasi pihak terkait. Adanya perusahaan kabur, pihak asuransi tidak segera membayar klaim, penipuan, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir itu adalah resiko kehilangan kesempatan transaksi. Jika terjadi kehilangan surat berharga, pihak asuransi akan mengganti dan perlu waktu lama. Karena adanya waktu yang lama, maka kita akan kehilangan kesempatan dalam melakukan transaksi. Selanjutnya kita bahas mengenai cara kerja reksadana. Untuk cara kerja reksadana, saya hanya menyediakan gambarnya. Tugas kalian, silahkan ceritakan dengan bahasa sederhana atau bahasa sendiri mengenai gambar yang ada di sini.
Gambar yang ada di sini menjelaskan cara kerja reksadana. Ya, tugas hari ini adalah untuk menjelaskan cara kerja reksadana. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai reksadana. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.